Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pertumbuhan jumlah penduduk serta pergeseran gaya hidup atau lifestyle di kalangan masyarakat terus meningkatkan laju konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Persoalan peningkatan volume sampah dan tempat pembuangan akhir yang terbatas akan menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan pun masih menjadi problematika yang cukup serius. Berbagai dampak buruk berkaitan dengan alam semakin nampak. Misalnya, memperpendek umur TPA, membawa dampak pada pencemaran lingkungan, berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir, serta menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti yang kita tahu, bahwa sampah dibagi menjadi dua macam. Pertama, yaitu organik, merupakan sampah yang berasal dari lingkungan itu sendiri, sehingga dapat terurai dengan sendirinya, seperti daun yang telah gugur, kulit buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian, non-organik, yaitu sampah yang bukan berasal dari lingkungan, sehingga sukar untuk terurai dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita perlu memilih dan memilah sampah secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam menguraikan sampah pada tahapan penguraian. Salah satu contoh akibatnya yaitu adanya banjir, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Hal paling mudah yang dapat kita lakukan dalam rangka memilah sampah organik dan anorganik adalah dengan memisahkan tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Sampah organik nantinya dapat diubah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik kering dapat didaur ulang menjadi berbagai hal. Kegiatan selanjutnya yaitu mengecek dan membersihkan saluran air dari sampah yang sudah mengendap. Ini adalah suatu kegiatan preventif agar saluran air tidak terpenuhi oleh sampah, sehingga ketika musim hujan tiba, air hujan dapat mengalir dan tidak menyebabkan banjir. Sampah yang sudah mengendap tadi dikumpulkan dan dikemas agar tidak berceceran. Selanjutnya, langsung dibuang pada tempat pembuangan sampah di komplek. Oleh karena itu, tempat sampah yang layak sangatlah diperlukan untuk menampung dan mengklasifikasikan sampah sesuai dengan tempat dan kategorinya. Apabila tempat sampah yang tersedia selama ini masih saja dinilai kurang layak, bahkan tidak layak, tentu akan menyebabkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah yang tersedia, terjadinya pencemaran terhadap lingkungan karena kesalahan dalam penempatan kategori sampah, tidak indah untuk dipandang dengan suasana yang kotor, dan lain-lain. Hal-hal tersebut merupakan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk memperlihatkan kepedulian kita terhadap keadaan sampah di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu sekali peduli dengan penanganan sampah, karena mungkin hal tersebut terlihat kecil, namun memiliki dampak yang sangat besar di kemudian hari.